Mas Fahri ini gimana? Boleh cerita sedikit dulu kuliahnya apa nih, Mas? Kuliahnya apa? Bisnis manajemen, Bukan. perhotelan, Bukan. pariwisata. Hah, Kan berarti lo belajarnya nih manajemen bisnis untuk si agrikultur ini ya? Iya. Kenapa tiba-tiba jadi digital marketing? Berarti lo nggak ngerasa lo tuh salah jurusan waktu kuliah? Waktu kuliah sebenarnya awal masuk lumayan. Dan ternyata setelah lulus, Gak jadi ke sana. nggak juga tetep. Sama kayak yang lain ternyata. Dulu lo ada kepikiran nggak bakal jadi digital marketer? Halo Power People, balik lagi nih di Pow Pow Podcast barengan gue Nanda. Gimana nih Power People, udah nonton belum video Pow Pow Podcast sebelum-sebelumnya? Kalau belum langsung aja ya ditonton. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal yang seru banget barengan sama narasumber yang tentu aja relate nih. Kenapa? Karena ini praktisinya langsung. Tema kita hari ini adalah tentang switch career dan gue ditemenin oleh Mas Fahri. Halo Mas Fahri, boleh kenalan dulu? Halo, kenalin, nama saya Fahri. Saya di sini sebagai digital marketing eksekutif. Oke, sesuai pembahasan kita kali ini kita bakalan ngomongin tentang switch career. Mas Fahri ini gimana? Boleh cerita sedikit dulu kuliahnya apa nih Mas? Kuliahnya apa? Bisnis manajemen, Bukan. perhotelan, Bukan. pariwisata. Hah. Hidup makan kita. Apa dong? Gue itu lulusan Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis. Pertanian, jurusan agribisnis. Bisnis. Berarti itu ngapain nih secara general? Jadi basically agribisnis itu dia masih part of pertanian, cuman dia lebih lingkupnya ke bisnis di bidang pertanian gitu. Oke. Jadi lebih ke bisnisnya lah. Berarti bisa milih-milih beras, Mas? Enggak. Bukan. Juga sih. Kan pertanian atau mencari pupuk terbaik gitu. Pupuk enggak juga sih. Kita tuh lebih ke apa ya? Kayak kita misalnya ada pertanian nih. Pertanian kan luas banget ya. Kalau kita ngomongin pertanian tuh mulai dari hortikultur, pangan, terus juga macam-macam lah. Nah, di sini kita gimana cara kita bisa ngolah itu semua buat jadi bisnis. Oke. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari produksi sampai ke supply chain-nya gitu. Oh, berarti lebih ke manajemen bisnisnya gitu ya? Iya, betul sekali. Oke, terus lulus tahun berapa nih kalau boleh tahu? Masuk 2014. Lulus nggak boleh kasih tahu. Tahun berapa ya? 4 tahun? 4 tahun ya, 2018? Iya. Sekitar itu? Sekitar 20, ya benar. Oke. Kan berarti lo belajarnya nih manajemen bisnis untuk si agrikultur ini ya? Iya. Kenapa tiba-tiba jadi digital marketing? Karena emang waktu udah lulus nih, lulus tuh emang nggak ada minat ke bidang pertanian. Oke. Jadi memang di awal tuh kayak pengen ke yang berbau-bau digital. Makanya kayak coba-coba cari perusahaan-perusahaan di bidang digital nih yang bisa masuk yang mana nih gitu. Dan kebetulan juga sebenarnya kebantu sama waktu zaman kuliah ikut UKM ya, UKM pun namanya, ya UKM unit kegiatan mahasiswa. Kebetulan di situ tuh ikut UKM pers mahasiswa. Oke. Jadi di situ juga sering nulis, sering nge-review tulisan juga segala macam. Dari situ dia mulai masuk ke bidang copywriting-nya. Awalnya masuknya ke copywriting dulu. Gitu. Terus? Udah gitu masuk sini sebagai copywriter. Awalnya masuk sebagai copywriter, Langsung ke PCA? PCA ya langsung. Jadi memang di awal lulus tuh kayak karena cross jurusan dan nggak punya pengalaman itu sedikit sulit sih sebenarnya. Cuman karena waktu itu PCA menerima dengan lapang dada. Open ya, open for fresh graduate. Akhirnya coba masuk sini sebagai copywriter. Nah di situ mulai dia belajar segala hal berbau digital marketing gitu. Sampai akhirnya sekarang jadi digital marketing eksekutif. Eksekutif. Oke. Nih kan dulu kan tadi udah sempat disebut ya, awal-awal lulus emang tertariknya ke digital. Iya. Kalau emang tertariknya di digital, dulu kenapa kuliahnya ngambilnya agrikultural? Iya. Sebenarnya di awal tuh
ganti-ganti juga sih. Awalnya sebenarnya masuknya pengen ke SMP SMA tuh suka sama matematika. Suka sama matematika, terus setelah itu kok bisa orang suka matematika? Oke, sorry ya, no offense. Karena dari SD emang matematik banget lah anaknya. Iya, oke. Dari itu matematika, masuk ke SMA lebih minatnya sekarang ke IT. Waktu itu ke IT, kayak pengen banget masuk IT, suka pelajaran IT, yang lain nggak suka gitu. Nah tapi ketika udah mau lulus kayak pengen jadi dokter gitu. Ganti lagi. Jauh ya. Cuman kan kalau dokter kayak udah nggak mungkin lah ya, nggak keotakan. Lah kan jago matematika. Ya kan nggak nyambung juga, dokter kan biologi. Akhirnya pas udah mau lulus kayak kemana ya, tetap tujuan utama IT. Udah daftar ke IT, pilihan pertama IT, teknik informatika. Pilihan kedua juga IT. Terus yang ketiga baru nyari nih yang prospeknya oke, apa ya kira-kira. Setelah dicari-cari, searching, research segala macam, oh ini nih agribisnis nih, katanya prospeknya cerah. Kenapa gitu. tuh? Maksudnya kenapa agribisnis dikatakan prospeknya cerah? Karena kalau kita lihat sekarang kan, apalagi Indonesia kan negara agraris ya. Mostly hampir mayoriti lahannya adalah lahan pertanian. Majority mata pencarian rakyatnya adalah petani. Nah di situ sebenarnya secara prospek itu sangat cerah, cuman memang saat ini mungkin masih belum bisa dimaksimalkan lah. Gitu. Tapi prospeknya akan selalu ada karena kita dari awal kita berdiri sampai sekarang emang pertanian, perikanan, kelautan, peternakan kan udah jadi salah satu mainnya Indonesia kan, jati diri Indonesia. Sayang aja ya kayak kurang diseriusin secara teknologi kali ya. Apalagi kalau kita lihat juga kan, kalau lihat data-data riset segala macam bahwa mostly orang yang terjun ke pertanian adalah orang-orang yang usianya udah berumur lah, orang tua-tua. Tapi yang muda-mudanya kan nggak ada yang terjun ke situ. Makanya di situ gue coba dah, ini masuknya bagus nih untuk membangun bangsa. Dan ternyata setelah lulus gak jadi ke sana. Gak juga tetep. Sama kayak yang lain ternyata. Gak apa-apa. Setidaknya kan ada bekal. Siapa tahu ntar 40-50 tertarik. Siapa tahu kan di digital nanti masuk pertanian. Iya benar. Atau siapa tahu jadi tahu cara mempromosikan si agribisnis ini. Kan, lebih luas lagi. Benar. Oke. Berarti lo nggak ngerasa lo tuh salah jurusan waktu kuliah? Waktu kuliah sebenarnya awal masuk lumayan kerasa salah jurusan. Kenapa? Karena kan gue ininya IPA ya, waktu SMA IPA. Dan ketika gue masuk ke pertanian, memang agribisnis ini emang setengah-setengah lah. Dia itu dulunya kalau kan gue di Unpad ya, di Unpad itu agribisnis itu adalah dulunya sosial ekonomi pertanian, which is lebih condong ke sosial ekonominya. Tapi memang 50-50 lah. Kita juga tetap belajar tentang pertanian, budidaya, segala macam tetap belajar. Cuman ketika masuk dari IPA ke sana, matkul awal-awal tuh kayak sosiologi, terus juga ekonomi, terus apalagi ya komunikasi. Yang mana matkul-matkul itu kan matkul IPS ya. Nah mungkin awal rada bingungnya di situ karena dia SMA kan nggak pernah belajar teori-teori tentang begituan. Tadi kan udah cerita nih ya nih gue bacain dulu deh, ada fakta menarik nih. Ada dari Mendikbudristek Nadiem Makarim, Pak Nadiem. Halo, semoga nonton. Beliau menyampaikan bahwa 80% lulusan tidak bekerja sesuai dengan prodinya. Karena tidak hanya dibutuhkan oleh satu keilmuan saja, minimal 2 atau 3 keilmuan harus dimiliki oleh setiap calon pekerja. Nah, dari lo sendiri setuju nggak sih dengan mempelajari 2 ilmu ini nih, agribisnis dan digital marketing, ada dampaknya nggak buat karir lo? Iya, karena memang kalau kita ngomongin dunia sekarang, apalagi kalau kita ngomongin dunia kerja, itu tuh kita harus kita harus agile, kayak harus bisa, bukan harus bisa semuanya juga ya, cuman kita harus ketika ada satu perubahan, karena kan zaman berubah ya. Kalau kita ngomongin dari 10 tahun lalu, mungkin teknologi nggak sampai kayak gini kan. Iya benar. Zaman terus berubah dan kita memang harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Karena kalau kita cuma berpaku sama satu, misalnya kayak gue pertanian doang nih, ya meskipun gue nanti terjun ke pertanian, tapi kita nggak akan bisa majuin pertanian juga karena pertanian juga kan nggak bisa jalan sendiri kan. Emang butuh ilmu-ilmu lain kayak misalnya kalau kita ngomongin pertanian, selain pertanian kayak cangkul, nyangkul segala macam. Itu juga butuh teknik kan sebenarnya. Iya kan, kan sangat teknis ya. Cuma ketika udah bahas budidaya, kita nggak cuma masalah budidayanya doang kan, tetap ada kayak pemasarannya. Which is itu juga ngaruh ke pemasaran baik itu konvensional ataupun digital marketing. Nah nanti di sana juga bakal ada kayak penjualannya lewat apa nih. Sekarang juga kan kalau kita lihat startup juga banyak kan startup pertanian.
which is itu juga menggabungkan kan dari pertanian budidaya dengan teknologi gitu. Jadi memang gak cuma satu, kita harus bisa menggabungkan semuanya untuk berkolaborasi lah, untuk bisa bertahan atau survive di industri sekarang. Oh ada ya ternyata startup untuk pertanian? Banyak banget kan, kalau boleh nyebut merek kan sih? Boleh aja sih, siapa Boleh tahu kan? mau Iya kan, sponsor. kalau kita lihat sekarang kan ada kayak Tanihub misalnya, Tanihub itu kan juga dia sebenarnya tujuan utama kayak Tanihub, terus juga Sayur Box, terus juga ada apa lagi banyak sebenarnya. Mereka kan tujuan utamanya adalah membantu petani-petani kita kan, karena kan kalau kita ngomongin apa yang gue pelajarin ya zaman dulu ya, salah satu masalah pertanian Indonesia adalah apa yang didapat oleh petani ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Iya, jadi betul. karena di lantai pasoknya ini itu terlalu panjang, dimana di petani nanti ada kayak tengkulaknya, Ya, tengkulak terus ada apanya hingga nanti ke konsumen, which is penambahan value tinggi, tapi yang didapat oleh petani kecil. Iya. That's why kalau kita ngomongin kesejahteraan, bisa dilihat lah kesejahteraan petani juga nggak segitunya, padahal mereka salah satu yang memberi lah buat bangsa gitu ini ya. kan, karena kita semua kan butuh hasil pertanian kan, situ. Dan Ini lupa ngomongin apa. maksudnya berarti dari situ karena rantainya terlalu panjang, Ya, di situ digital itu bisa masuk Itu gitu ya masuk untuk memperpendek ya, jarak. karena kan kalau kita secara garis besar bahwa Sayur Box, Tanihub itu kan mereka langsung dari petani langsung dipasarkan ke konsumen kan, which is secara value harga apa yang petani dapat juga itu cukup tinggi lah, nggak ada pemotongan yang terlalu banyak kayak gitu. Oke, wah lumayan dalam nih ya soal gimana ngegabungin antara digital sama mungkin kayak apa ya, kegiatan-kegiatan yang konservatif sebelumnya yang nggak perlu ada campur tangan digital, ternyata ketika di mix itu hasilnya dampaknya tinggi banget ya bedanya. Oke, nih lu kan kerja sebagai digital marketing. Sekarang nih kalau kita lihat digital marketing itu kan happening banget, banyak banget course atau bootcamp yang menawarkan digital marketing gitu. Peminatnya di mana-mana. Dulu lu ada kepikiran nggak bakal jadi digital marketer? Justru malah dulu tuh awal ya sama sekali nggak kepikiran sih. Bahkan kayak kalau kita ngomongin digital marketing kan sosial media, mungkin kita semua make sosial media, kita juga menggunakan, cuman sebagai konsumen, sebagai user doang kan. Tapi kalau setelah masuk ke sini baru kebuka tuh semua. Kayak ternyata di sosial media ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan, mulai dari branding, terus juga dia juga ada advertisement-nya, digital ads-nya, lalu juga itu juga ada di Google juga luas banget. Selama ini kan gue cuman nyari Google buat bikin skripsi kan, nyari topik. Iya bener ya, nyari topik, nyari referensi segala macam kan. Oh ternyata ada caranya juga nih untuk bisa mengoptimalkan Google supaya bisa membangun brandnya kita gitu. Jadi memang baru kebuka setelah masuk. Kalau kita lihat dari luar tuh kayak oh cuman gitu doang, tapi setelah masuk ternyata kolamnya luas-luas banget. Kompleks juga ya ternyata. Nih, lo kan lulusannya ini ya, sarjana pertanian. Terus tiba-tiba ngelamar jadi beneran SP, singkatnya. Oh, dulu insinyur. Keren kan? Sekarang SP. Sama ini dong, sama kayak si Dul, anak sekolahan, insinyur. dulu insinyur. Jadi kalau lulus pertanian tuh keren, gelarnya IR. Tapi ternyata sekarang diganti jadi SP. Oke. Nah, lo kan dulu lulusan pertanian, terus ngelamar jadi copywriter sampai akhirnya jadi digital marketer kan. Nah, gimana sih cara ngeyakinin recruiter dengan background lu yang nggak relate nih sama digital atau dengan copywriting? Gimana cara ngeyakininnya? Mungkin waktu interview emang ketika ngobrol emang HR-nya tertarik gitu. Wah, ada apa nih? Jadi sebenarnya kita kuliah, jangan cuma hanya kuliah sih kalau menurut gue, karena memang gue bisa masuk ke sini karena waktu zaman kuliah gue aktif di UKM. Dimana di situ gue juga dapat soft skill yang lumayan banyak lah, kayak di pas mahasiswa itu gue banyak berkomunikasi sama orang, bikin event-event, terus juga gue juga banyak nulis tentang artikel-artikel buat di majalah waktu itu. Nah itu tuh yang sebenarnya kepake juga di dunia kerja. Jadi gak cuma teori tapi soft skill kita juga satu hal yang penting sih kalau menurut gue. Itu yang jadi salah satu hal yang bisa meyakinkan HR ketika kita apply, apalagi untuk fresh graduate ya, ketika kita punya pengalaman di organisasi, soft skill yang kita ada, itu juga salah satu yang dilihat oleh HR, selain dari keinginan kita untuk belajar sih. Oke, berarti portofolio yang waktu itu lo bawa adalah? Gue waktu itu copywriter, gue bawa artikel tulisan gue, kalau nggak salah ya. Yang di UKM itu? Iya, yang di UKM itu. Gue nulis beberapa artikel, terus juga gue kebetulan dulu waktu UKM,
sempat jadi apa ya namanya, editor in chief-nya gitu, jadi kayak kepala editorialnya gitu. Jadi itu yang gue bawa untuk masuk ke Power Commerce ini. Oke. Sebagai switch karir nih, apa sih tantangannya? Pernah nggak sih, mungkin sama HR enggak, tapi entah itu dalam lingkungan atau ketika kita bergaul sama sesama digital marketer, pernah nggak didiskreditkan atau kayak diremehin, lo bukan lulusan digital marketing, lo bukan lulusan bisnis, lo bukan lulusan apa gitu yang relate sama kerjaan ini. Tantangannya apa sebagai switch karir? Kalau gue pribadi ya, karena gue kan waktu itu masuk ke pertamanya di Power Commerce ya, dan kebetulan saat itu lingkungan kerjanya juga cukup suportif lah. Jadi belum pernah sih merasakan diskreditkan itu, belum pernah sih. Cuman memang yang dirasain adalah kayak kita masuk nih, banyak banget yang harus dipelajarin, karena kan ibaratnya kita masih dari nol ya, masih baskomnya masih kosong lah. Dan kita masuk ternyata ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, F, semua harus dipelajarin. Itu paling di situ yang jadi challenge kita untuk belajar, karena selama kuliah kan sama sekali nggak belajar itu kan, sama sekali nggak belajar itu. Jadi benar-benar harus coba cari tahu, baik itu kita nanya ke yang saat itu ada manajer gue, terus nanya juga ke kebetulan waktu itu juga karena pas gue masuk Power Commerce juga masih belum terlalu segede ini, jadi ke Pak Hadi nanya, lalu juga browsing di internet segala macam, baca artikel dan segala macamnya. Jadi emang harus punya keinginan kuat untuk belajar sih. Oke, intinya punya keinginan kuat untuk belajar sama mengosongkan gelas ya, biar betul, gampang masuknya. Nah, ini lanjutan pertanyaannya adalah adaptasinya gimana nih? Lu sebagai orang baru belajar segitu banyak ilmu yang benar-benar baru, overwhelm nggak? Terus gampang gimana? Ini ya, tetap ya, namaste. Sebenarnya gitu. Itu kebantu karena waktu dulu gue emang minatnya di bidang IT kan sebenarnya, ya walaupun nggak relate amat kan, cuman IT juga kan sebenarnya masuk ke ranah digital juga kan. Nah, di situ sih gue mulai kebantunya karena emang dari zaman SMA gue tertarik sama IT. Gue juga lumayan berkecimpung lah ke IT walaupun nggak yang mendalami ya. Jadi ketika gue kesini, oh ini dengan IT nih. Lebih ke apa ya? Passion sebenarnya. Oke. Passion kayak, oh akhirnya gue ada di dunia gue nih. Setelah 4 tahun gue di lahan, nanam naibay nggak beres-beres. Nggak tahu kan naibay? Nggak tahu apa tuh. Naibay itu sejenis pakcoy. Waktu itu kebetulan ada matkul harus nanam naibay, terus udah nanam sebulan kalau nggak salah tumbuh, di packaging, dibikin packaging bagus gitu terus dijual-jualin. Nah itu gue yang nggak bisa cuma nanamnya doang. Jualnya bisa? Jualnya kebetulan kelompoknya oke. Itu bikin packaging bagus lah, kayak kekinian banget lah. Kenapa nanamnya nggak bisa? Karena pertanian di kampus gue tuh lahannya di atas. Iya, di atas bukit. Jadi kayak ini kampus nih, ini kampus. Ini ke atas lagi kan di Nangor. Di Nangor tuh ke atas lagi lumayan jauh lah. Kalau jalan kaki jauh. Dan naibay itu kan tanaman daun-daunan ya kayaknya. Kayak sawi nggak sih? Kayak sawi, pakcoy gitu. Itu kan dia emang butuh asupan air yang cukup kan. Nah, gue tuh matkul itu cuma seminggu sekali. Jadi yang beneran ke lahan tuh seminggu sekali. Sisanya tuh gue malas ke lahan. Jadi ya udah diemin aja tapi mati. Karena kan makhluk hidup harus disayang kan. Terus menyesal nggak sekarang? Enggak juga sih. Karena itu dibantu dosen juga jadi aman. Jadi sebenarnya lo ngerasa lo salah jurusan apa enggak sih? Kalau ngerasa itu ya sebenarnya sedikitnya adalah perasaan salah jurusan. Cuman kalau gue pikir adalah selalu ada makna di balik tragedi. Berat ya. Jadi memang ketika gue masuk, gue jadi tahu nih pertanian tuh kayak gimana sih. Gue belajar juga isu-isu di bidang pertanian kan, kayak oh ternyata bener petani itu saat ini banyak disengsarakan oleh oknum-oknum yang mengait keuntungan. Terus ternyata juga petani-petani di Indonesia khususnya itu mostly itu nggak punya lahan. Jadi mereka ada kayak yang punya lahan, tapi petani ini cuma buruh tani doang. Padahal kalau kita ngomongin sebagai petani ya, sebenarnya dia untungnya harusnya gede banget kan. Cuma karena dia cuma buruh tani doang, mereka cuma digaji untuk bercocok tanam doang, tapi mereka nggak punya hak atas lahan yang mereka budidayakan itu. Jadi banyak lah ilmu-ilmu kayak ini ya, tentang kehidupan. Pak Ardi Wilaga di Petualangan Sherina. Iya benar, itu kan dia yang punya lahan kan. Iya. Oke, misalnya nih lo bisa muter waktu, apakah lo akan tetap memilih jurusan lo sebagai di pertanian ini, atau lo akan ngambil jurusan yang relate sama digital marketing? Kalau gue bisa muter waktu, kayaknya gue bakal tetap sih. Karena ya
terkadang kalau kita masuk ke sesuatu hal itu ya, walaupun kita nggak mau, tapi selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil sih. Dan kalau kita selalu ingin di zona nyaman, pengen yang kita mau doang, nanti jatuhnya kita juga nggak bisa eksplor lebih jauh. Kita nggak akan tahu nih dari sudut pandang A, B, C gitu, kita nggak akan tahu. Tapi karena gue waktu itu masuk pertanian, gue tahu nih sudut pandang pertanian. Ketika gue lulus, gue di digital marketing, gue juga tahu sudut pandang di digital marketing kayak gimana. Which is juga itu kan bikin ilmu gue makin banyak lah, makin tahu lah. Siapa tahu kan kedepannya gue bikin startup di bidang pertanian juga kan, nggak tahu. Ya, ditunggu ya kiprahnya. Insyaallah. Nih, gue ada pertanyaan lanjutan nih. Bener nggak sih kalau switch karir itu bikin networking lo lebih luas? Switch karir networking lebih luas. Masih suka kontakan nggak sama alumni pertanian? Ada beberapa sih. Sebenarnya iya, karena kalau ngomongin zaman gue kuliah, mostly emang, nggak mostly juga sih, 50% lah. Itu masih ada di bidang pertanian. Jadi ada yang di, aduh lupa namanya apa, ada pokoknya ada di bidang pertanian. Ada juga temen gue yang kerja di perusahaan-perusahaan pertanian juga ada. Jadi memang kalau kita kontakkan lagi sama mereka juga ada sudut pandang beda lagi kan. Jadi kayak kita tahu nih, oh di dunia kerja yang A ternyata kayak gini, di industri yang B kayak gini. Nah itu juga kita jadi tahu gambaran industri secara luas, nggak cuma di industri kita doang. Karena kan kalau kita ngomongin di Polkam sekarang kan emang lebih ke e-commerce dan juga digital marketing kan. Nah di situ juga gue bisa tahu industri lain kayak gimana gitu, termasuk retail. Karena teman gue juga ada yang kerja di retail yang kayak FMCG yang gede-gede, itu juga ada. Oke. Enjoy sama kerjaan yang sekarang? Enjoy banget. Ada niatan switch karir lagi? Atau lagi mau mendalami ilmu tertentu? Belum sih kayaknya. Masih banyak soalnya. Kalau kita ngomongin digital marketing masih banyak banget yang harus kita pelajarin. Karena ada update-update terus ya, jadi kayak tren juga berubah kan. Tren selalu berubah, jadi ya memang kayaknya nggak akan ada habisnya sih. Makanya gelasnya kosongin terus. Yang kemarin lupain aja. Jangan dilupain, ntar blank. Iya, juga ya. Oke deh Fahri, kasih closing statement dong. Gimana sih tipsnya buat yang mau career switch? Kalau menurut gue, pertama jangan takut. Jangan takut untuk pindah haluan, karena ketika kita masuk ke dunia yang baru, di situ kita akan belajar hal-hal baru juga. Jadi walaupun di awal mungkin kita sedikit berada di sesuatu yang asing lah ketika kita masuk, cuman kalau kita punya kemauan, kita mau belajar, kita ingin adaptasi, ikutin aja semuanya, insya Allah kita bisa survive dan kita juga bisa dapat hal-hal yang baru lagi yang kita nggak tahu nih nantinya bisa jadi apa di kedepannya kayak gitu. Berarti first step itu adalah berani dulu ya, berani untuk dulu. ngambil resiko. Jangan takut, jangan takut, jangan malu, jangan. Jangan-jangan apa nih? Jangan-jangan masa depan lebih cerah nih kalau kita belok. Ya kan kita nggak tahu kan takdir itu kayak gimana kan. Oke deh, thank you banget Fahri udah dateng ke PCE. Ditunggu kiprahnya dan juga goals-goals lain membawa PCE lebih maju lagi dengan kemampuan digital marketingnya. Oke. Thank you juga untuk Power People udah stay di sini, udah nontonin kita dari awal sampai habis. Tungguin episode-episode lainnya. Tulis juga komentar kalau kalian punya topik tertentu yang mau kita bahas. Oke, so without any further ado, gue Nanda cabut. Gue Fahri. Pamit, dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.